Halo guys, welcome to Auto Booster and welcome to Lik Motors. Dan di video kali ini kita bakal membahas Toyota Alphard yang dimana generasi pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 dan memiliki varian mesin 2400 cc 4 silinder, 3000 cc V6. Dan yang di generasi ini merupakan generasi ketiga yang diluncurkan sejak tahun 2015. Dan untuk generasi ketiga ini terdapat varian mesin dua tipe, ada 2500 cc 4 silinder dan 3500 cc V6. Dan setiap mesinnya terdapat varian hybrid. Dan untuk transmisinya terdapat 3 varian transmisi, 6 speed automatic, CVT, dan 8 speed automatic. Dan dari 2015 hingga 2021 terjual sebanyak 22.000 unit Toyota Alphard di Indonesia. Dan kita akan mulai review dari mobil ini. Mobil ini merupakan mobil milik Lik Motor dan ini merupakan mobil bekas used car. Dan ini merupakan versi generasi ketiga yang sebelum facelift. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari lampunya, memang ini belum facelift. Setelah facelift lampunya berbeda. Dari sini kita sudah dapat lampu utama yang full LED, lampu fog lamp yang LED, dan desain keseluruhan yang sangat mewah sekali. Dan untuk di Indonesia, secara tidak resmi mobil ini dijuluki sebagai Alphard Transformer. Karena kenapa? Karena bentuk grillnya yang menyerupai seperti bentuk mulut dari Transformer, seperti itu. Dan untuk varian dari Alphard sendiri ini di Indonesia sangat banyak. Ada varian ATPM dan ada varian IU atau importir umum. Tapi untuk varian mobil ini merupakan varian dari ATPM. Dan tidak lengkap rasanya jika mereview Alphard tidak melihat mesinnya. Oke. Mesin dari Toyota Alphard ini merupakan mesin 2500 cc 4 silinder yang menghasilkan tenaga hingga 180 PS dan 235 Nm of torque. Dan untuk transmisi di mobil ini menggunakan transmisi ICVT atau CVT yang lebih intelijen lagi. Seperti itu. Dan jika Anda melihat ada output suara di sini, ini merupakan tambahan, ini bukan original dari Toyota. Dan memang untuk ruang mesin dari Toyota itu memang cukup hanya seperti ini saja, segini. Dan untuk fasilitas atau fitur-fitur keselamatan sudah lengkap. ABS, EBD, BA, dan airbag semua sudah lengkap di mobil ini. Dan memang untuk keseluruhan interior dari bagian mesin ini, dari engine bay ini memang cat sudah dicat dengan bagus. Dan sisanya juga ditutup dengan cover dengan rapi. Seperti itu. Walaupun di sini ada peredam, tapi rasanya memang agak kecil. Tapi oke lah, daripada nggak ada. Seperti itu. Banter sekali. Dan di sini kita sudah dapat mirror kecil di sini, yang dimana aku sendiri belum mengerti cara makainya. Oke. Dan sudah ada berbagai macam sensor ada di atas ini. Ini termasuk sensor juga untuk auto wiper. Oke. Setelah bagian depan, kita beralih ke bagian samping. Di bagian samping kita dapat fender yang datar. Dan di sini kita turun, kita dapat sebuah velg original dari Toyota Alphard yang berukuran 235/50 R18. Ada versi lain dari velg ini, yaitu ada ring 17. Itu digunakan di tipe di bawah Alphard ini. Dan ini merupakan Alphard tipe G. Selain dari Alphard tipe G, juga masih ada Alphard yang lebih tinggi, yaitu Alphard versi Executive Launch yang hanya dimasukkan melalui importer umum. Dan kita beralih ke bagian belakang sedikit. Setelah kita membahas velg, kita akan membahas spion, yang dimana spionnya ini sudah full auto sampai dengan pembukaannya. Dan kita bisa membukanya tidak hanya melalui sensor, kita juga bisa buka melalui gagang pintu ini. Ya, dan kita juga bisa menguncinya lagi. Asik. Dan desain kacanya pun memang sangat besar, menyesuaikan dengan mobilnya dan terlihat sangat proporsional. Di sini kita juga dapat kaca yang gede banget dan pintunya juga bisa diakses melalui tombol di sini. Jadi ini kan mobil sudah kita kunci ya. Kita pencet lama dan pintunya akan langsung terbuka
secara otomatis seperti itu. Tapi nanti kita bahas interiornya nanti saja, kita akan tutup dulu. Dan ke bagian belakang kita juga sudah mendapatkan velg yang ukurannya sama dengan yang di depan, berukuran 235/50 R18, dan di bagian belakang ini sudah menggunakan ventilated disc. Jadi tidak hanya depannya saja yang remnya menggunakan ventilated disc, belakang juga sudah menggunakan ventilated disc seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian belakang. Oke, kita akan bahas bagian belakang dari mobil Alphard ini. Dan memang kalau kalian lihat ke atapnya itu nggak ada shark fin-nya. Karena kenapa? Karena antenanya itu ada di kaca belakang dan ada di kaca samping dari mobil ini. Ini tipis banget sih ya. Mungkin kita harus ngeliatin lebih close up nanti. Itu jadi antenanya berada di kaca untuk antena dari radionya. Terus kita lihat desain dari sini mobil ini, di atas kita dapat spoiler dengan high mount stop lamp dan ada wiper di balik dari spoiler ini. Jadi terlihat rapi banget di sininya. Kita dapat kaca yang gede, kita dapat grill dan logo Toyota, dan kita dapat lampu rem yang memang belum full LED. Jadi untuk lampu mundur dan lampu sein itu masih menggunakan lampu bolam, sedangkan sisanya lampu rem sudah menggunakan full LED. Lalu kita di sini dapat pintu belakang yang besar dan mantap, dan di sini kita dapat sensor parkir, dan sebelah kanan ada reflektor sebagai standar safety. Terus untuk di pintu kita dapat kamera mundur, dan kita mendapatkan 2 tombol untuk membuka dan menutup pintu. Ya. Dan ini adalah bagian dari bagasi mobil ini, semua sudah tertutup cover dengan baik. Dan untuk bagasi yang didapat memang hanya seukuran 2 jengkal. Untuk bagasi, sisa bagasi yang didapat hanya seukuran 2 jengkal. Tapi kursinya masih bisa dimaju mundurkan. Oh, nggak bisa. Lalu di sini loh. Nah, enggak. Nah, tuh bisa dimundurkan, tapi bisa dimajukan. Ini jadi kursinya bisa dimaju mundurkan melalui tombol di sini. Ini juga bisa dimajukan lagi. Nah, ini mentok untuk majunya dan ini mentok untuk mundurnya. Memang perlu sedikit effort untuk memaju mundurkan kursinya ini. Nah, dengan begini kalian dapat kursi belakang yang sangat proper seperti itu. Dan sudah untuk bagian belakang, kita akan tutup bagian pintu belakang ini. Wah, mewah sekali. Oke, selamat datang di interior dari Toyota Alphard. Oh ya, sebelum aku mau jelasin interiornya, aku lupa ngejelasin kuncinya. Kuncinya modelnya seperti ini. Jadi di sini ada Toyota Alphard, ada tulisan Alphard, dan ketika dibalik dia ada berbagai macam tombol yang memang berfungsi seperti itu. Dan kita akan bahas interiornya mulai dari pintunya. Kita di sini dapat bahan kulit yang sangat halus. Bagian atas pintu saja sudah halus. Lalu di sini kita di temboknya kita dapat plastik keras dan lapisan kulit halus dan empuk sekali kalau dipencet. Di bagian sandaran tangan kita juga mendapat lapisan kulit yang halus dan empuk. Dan tombolnya di sini ada tombol spion, lock dan unlock, dan window yang sudah full auto semua sisi. Mewah sekali ya. Dan di atas ini memang ada tombol untuk settingan posisi pengemudi, dan ada 3 posisi. Ada 3 memori, bukan ada 3 posisi. Oke. Dalam posisi mati ini memang mobil ini sangat terasa mewah sekali. Semuanya desainnya hitam. Namun untuk versi tertentu ada yang interiornya dia itu berwarna beige, bukan berwarna hitam. Dan memang secara seharusnya mobil ini merupakan tipe G, bukan tipe executive lounge, seperti itu. Kita akan mulai bahas. Wah, kita akan mulai bahas dari setirnya. Setir di sini kita mendapatkan tombol media, next dan previous, volume, mode, terus ada
Cruise control. Oh, ini bukan cruise control. Cruise controlnya di bawah, dan ini ada pengaturan MID untuk yang di speedometer. Dan cruise control ada di sebelah kanan dari setir, di luar dari setir, ya di sebelah kanan sini. Berbeda dengan mobil lainnya. Kalau mobil lainnya pada umumnya memang berada di sebelah kanan setir ini, tapi kalau Toyota enggak, di luar dari setirnya itu. Seperti itu. Kita coba start untuk melihat speedometernya. Speedometer dari Toyota Alphard ini memang masih sangat manual, analog, dalam arti masih analog ya, sesuai dengan tahunnya 2016. Tapi desainnya ini membawa desain yang sangat mewah, tapi juga sporty. Seperti itu. Di pengaturan MID juga ada pengaturan ekor, pengaturan suhu udara, dan ada pengaturan nanoe atau air purifier. Seperti itu. Kita akan bahas selain dari setir, kita bergeser ke atas. Ke atas kita dapat sun visor yang sudah ada lampunya dan sudah ada mirrornya. Di sebelah kiri juga sudah ada mirrornya dan sudah ada lampunya. Seperti itu. Di sebelah tengah kita dapat panel lampu yang sudah LED berwarna putih, sangat mewah sekali. Dan di sini ada tombol pembuka pintu belakang. Wah, seperti itu. Dan juga sudah ada pembuka bagasi, pembuka sunroof depan. Oh, kenapa jadi sunroof belakang? Oh, enggak. Jadi berarti ini sunroof depan ini diatur dibukanya secara manual. Jadi ini kita tutup, dibukanya secara manual. Seperti itu. Cuman untuk pembukanya harusnya ada tutorialnya. Cuman aku tidak berani ngutik-ngutik ya. Tapi di sini ada tombolnya untuk membuka. Seperti itu. Jadi tombol yang di depan ini adalah untuk sunroof yang di belakang. Seperti itu. Kita coba tutup sunroof yang di belakang. Dan kita tutup juga pintu yang di belakang. Seperti itu. Di sini juga masih ada tempat kacamata yang sudah dilapisi dengan kain bluedroo. Sangat attention to detail, sangat bagus. Dan di sini kita sudah dapat mirror belakang yang sudah auto dimming. Jadi bisa dipencet menjadi auto dan tidak auto. Dan untuk day night view-nya memang sudah auto. Jadi sudah tidak bisa ditekan melalui belakang karena memang tidak ada tuasnya. Turun kita mendapatkan dashboard yang sudah lapis kulit dan sangat halus ketika dipencet-pencet, halus sekali. Dan kita dapat sebuah entertainment system yang dimana ini sebenarnya bukan original dari milik Toyota Alphard. Ini merupakan mereknya Kenwood, seharusnya merek aslinya itu mereknya Toyota. Turun sedikit kita dapat di sampingnya kita dapat output air conditioner, dan di bawahnya ada slot kecil, ada headset, button, dan ada air conditioner controller. Di sini kita sudah dapat dual zone untuk pengaturan udaranya, dan untuk pengaturan semburannya, untuk pengaturan semburan menjadi satu, tapi untuk pengaturan temperatur dia dibagi menjadi dua. Untuk yang di depan, tombol off-nya juga di sini. Berarti tombol off-nya ini menggunakan sensor, bukan menggunakan tombol fisik. Turun sedikit kita dapat sebuah slot lagi. Ini juga slot penyimpanan yang dilapisi oleh bluedroo dan tidak ada tanda-tanda slot untuk mengecas gadget, seperti itu. Sebelah kanan kita dapat tuas transmisi yang bisa diatur juga sampai menjadi manual, seperti itu. Sebelah kanan kita dapat tuas rem elektrik, parking hot hold button, dan ada stability control dan eco mode. Eco mode, oke, seperti itu. Di sebelah bawahnya lagi kita dapat cup holder yang ditutupi dengan cover yang sangat rapi. Ya, rapi banget. Dan di sini kita dapat tempat terbuka, dan untuk sandaran tangan tidak bisa dimaju mundurkan, namun masih bisa dibuka. Ya, dibuka dari sebelah kiri bisa. Dan di sini kita dapat charging outlet. Ya, hanya satu, yaitu dalam rupa cigarette lighting. Dan sisanya ini dilapis dengan kain bluedroo. Sangat attention to detail, seperti itu. Selain dibuka dari kiri, juga bisa dibuka dari kanan. Nah, jadi kedua
kedua orang yang duduk di depan bisa mengaksesnya melalui sisi masing-masing. Dan memang kalau kalian ada yang mention, kenapa tidak ada pedal shift di mobil ini? Ya karena memang ini mobil family, bukanlah mobil sport, jadi tidak perlu pedal shift seperti itu. Dan kita beralih ke apa yang didapat oleh kursi penumpang. Di sini kita dapat piano black yang sangat mulus. Kita dapat sebuah laci yang cukup ukurannya dan dilapisi oleh kain bludru. Jadi tidak mungkin menghasilkan bunyi plastik. Lalu untuk kursi di sini kita dapat campuran antara kain bludru, kain sintetis sih. Kain bludru, kain dan kulit sintetis yang dimana duduknya ini terasa sangat mewah seperti itu. Mari kita coba untuk posisi berkendaranya. Posisi berkendara untuk setir bisa teleskopik, naik turun dan maju mundur. Untuk pengaturan kursi bisa maju, mundur, sender, dan bisa diturunkan. Wah, ini bisa membawa kesan menyetir sedan, tidak hanya membawa kesan menyetir van seperti itu. Seperti itu. Oke. Namun kursi kanan dan kursi kiri ternyata memiliki fitur yang berbeda. Di kursi sebelah kiri itu bisa menaikkan sandaran kaki. Kameramen boleh minta tolong, saya. Nah, ini sebagai contoh dia bisa menaikkan sandaran kaki. Cukup. Nah, dengan begini penumpang sebelah kiri bisa mendapatkan tempat duduk yang lebih rileks dibandingkan mobil-mobil lainnya. Oke. Namun sepertinya orang yang mampu membeli Alphard tidak mungkin menyetir di depan. Pasti akan lebih memilih menggunakan jasa pengemudi dan duduk di belakang. Jadi kita akan cek bagian belakang dari mobil ini. Oke, ini adalah bagian interior belakang dari Toyota Alphard. Dan ya, kita akan tutup dulu. Ini adalah tempat di mana orang yang mampu membeli Toyota Alphard itu akan duduk dan menikmati mobilnya, bukan di depan. Ini adalah tempat yang tepat untuk di mana kita bisa menikmati Toyota Alphard. Kursi Toyota Alphard yang di belakang ini bisa dimaju mundurkan dan disenderkan dan menaikkan rebahan kaki secara elektrik seperti itu. Kita akan lihat dari bahan-bahan yang didapat dari mobil ini. Dari bagian atas kita mendapatkan plastik keras dan di bagian itu dilapisi oleh lapisan kulit halus, dan di sini plastik keras, dan di sini kita dapat lampu LED berwarna putih dan ada semburan AC seperti itu. Beralih ke kursi bagian sini kita mendapatkan holder untuk orang yang ingin masuk ataupun mau turun, itu mendapatkan holder di sini dan di sini, dan kita dapat laci penyimpanan di bagian kursi sini. Namun untuk generasi ketiga ini sandaran kaki yang ada di depan sini dihapuskan, entah apapun itu tujuannya. Namun di generasi kedua itu ada sandaran kaki yang harusnya ada di sini di bagian bawah kursi depan. Lalu kita balik ke tengah, di sini kita dapat sebuah penyimpanan. Di bagian sini kita juga penyimpanan lagi yang masih tidak terlihat adanya air conditioner. Dan kursi depan bisa dimajukan secara elektrik melalui controller di belakang. Oke, seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan cup holder yang proper. Tidak hanya di sini, kita juga dapat cup holder lagi di bagian bawah sini. Jadi total sudah ada 4 cup holder di bagian belakang. Sangat mewah sekali. 6 cup holder di bagian belakang. Seperti itu. Dan untuk audionya jumlahnya sampai 10 audio output. Seperti itu. Namun untuk versi ATPM memang tidak ada mereknya. Namun untuk versi UI, audionya menggunakan merek dari JBL. Seperti itu. Dan kita akan coba kursi bagian belakang.
Kursi bagian belakang dari Toyota Alphard ini merupakan kursi yang istilahnya untuk kasta terendah dari keluarga yang duduk di Toyota Alphard ini. Namun, tidak terasa rendah karena kursi Toyota Alphard ini sangat-sangat proper dan sangat-sangat nyaman. Dan bahkan kita juga masih mendapatkan air conditioner untuk penumpang belakang. Seperti itu. Dan di sini kita juga dapat penutup tirai yang sama seperti di depan. Oh ya, di depan tadi aku belum meragain penutup tirainya, nanti aku akan meragain. Dan duduknya masih nyaman dan mendapatkan seat belt yang proper seperti itu. Oke, sekian untuk review dari interiornya. Oke. Mobil Toyota Alphard ini merupakan mobil yang mewah sekali dan memang sudah ada pangsa pasarnya sekarang. Dan menurut kami mobil ini sangat mewah dan sangat bagus. Dan buat kalian yang punya duit harus membeli mobil ini. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you next time. Bye bye. Do you all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as. Yeah, I would visualize. This is when you were broke and poor. Right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your work or whatever that is, and I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. Drive home and think, well, I do have these things. They're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995. Just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make